Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya, Mistri akan selalu menanyakan kabar kalian nih. Bagaimana? Baik-baik kalian semua di rumah ya? Baik, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh nih. Salam semangat ya, walaupun kalian masih harus belajar dari rumah, tapi harus semangat mengikuti pelajaran Mistri hari ini. Baik, kita masih masuk ke muatan PPKN, KD-nya di 3.2, yaitu di tema 4, subtema 1, pembelajarannya pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Boleh kalian buka bukunya ya. Untuk pembelajaran 5, silahkan kita masuk di halaman 111. Baik, misalkan selalu ingatkan untuk selalu melaksanakan 3M. M yang pertama yaitu dengan menggunakan masker. M yang kedua yaitu selalu mencuci tangan. Dan M yang ketiga yaitu dengan menjaga jarak. Kenapa sih kita harus menggunakan masker? Yaitu agar virus-virus yang ada di sekitar kita dapat menghindari agar terhirup oleh hidung kita. Yang kedua, kenapa kita harus mencuci tangan? Yaitu agar tangan kita selalu bersih atau terjaga dari virus ataupun kuman-kuman yang bisa menyebabkan penyakit. Dan kenapa kita harus selalu menjaga jarak? Karena agar selalu terhindar dari virus yang mungkin bisa menempel di dalam diri kita. Sudah dibuka bukunya ya, Nak? Kita akan masuk di pembelajaran 5, yaitu masih sama, kewajiban dan hak di rumah, yaitu bagian yang ketiga. Sebelumnya, di pembelajaran 2 dan pembelajaran 4, kita juga sama nih, membahas mengenai kewajiban dan hak di rumah. Akan tetapi, sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai kewajiban dan hak terhadap makanan ataupun terhadap pakaian. Nah, sekarang kewajiban dan haknya berkaitan dengan tempat tinggal ataupun rumah yang kita tempati. Kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal ataupun rumah tersebut harus dilaksanakan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban kalian sebagai anak menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dengan cara sebagai berikut nih. Yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Tugas kalian terhadap kebersihan rumah yaitu misalnya membantu ibu menyapu lantai ataupun mengepel. Dan untuk kerapihan rumah, misalnya setelah kalian bangun tidur, kalian memiliki kewajiban untuk langsung merapikan tempat tidur sehingga kamar kalian terlihat menjadi lebih bersih dan lebih rapi. Yang kedua yaitu menjaga ketenangan di rumah. Yang dimaksud dengan ketenangan di rumah yaitu misalnya kalian berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak di dalam rumah, baik oleh kakak kalian, adik, atau bahkan dengan orang tua. Tidak boleh ya, Nak. Yang ketiga yaitu dengan membantu orang tua membersihkan rumah. Seperti yang nomor 1, contoh dari membersihkan rumah yaitu menyapu, mengepel, atau merapikan tempat tidur. Mungkin bisa membantu ibu mencuci piring dan hal yang lain yang bisa kalian atau sanggup kalian laksanakan. Selain kewajiban, setiap anak memiliki hak tinggal di rumah yang nyaman. Nyaman yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian berhak mendapatkan perlindungan, baik itu perlindungan dari rumah yang kalian tinggali ataupun perlindungan dari orang tua kalian. Itu kalian merasa terlindungi, kalian bersyukur bisa tinggal di dalam rumah sehingga terhindar dari rasa kebasahan ketika hujan ataupun kepanasan ketika musim kemarau. Dan merasa aman tinggal di rumah karena kalian merasa terlindungi, rumah merasa lebih nyaman, lebih aman, dan ada orang tua kalian yang melindungi kalian. Hak yang kedua yaitu
hak untuk mendapatkan rasa kasih sayang, dicintai oleh orang tua kalian, serta mendapatkan bimbingan. Nih, ketika kalian belajar dari rumah, kalian berhak untuk mendapatkan bimbingan ketika belajar, ketika kalian kesulitan. Selain itu, yaitu berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua. Yang ketiga, yaitu berhak bermain bersama kakak ataupun adik kalian. Nah, itu dari pembelajaran 5. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 ya, yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Silakan bisa buka bukunya, Nak, di halaman 115. Baik, pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab. Sekarang tugas kalian yaitu menceritakan tentang pelaksanaan kewajiban di rumah kalian masing-masing. Contohnya nih, misalnya kalian buat video, kalian sedang merapikan mainan. Karena merapikan mainan adalah kewajiban juga ya yang harus kalian lakukan agar rumah terlihat lebih rapi dan lebih bersih. Selain merapikan mainan, videonya kalian juga bisa buat ketika kalian membantu ibu, misalnya mencuci piring, ataupun merapikan tempat tidur, ataupun bisa menyapu ataupun mengepel kegiatan lainnya yang kalian bisa lakukan. Cukup paham ya untuk tugasnya? Baik, itu saja pembahasan dari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Jika ada yang belum paham, silahkan bisa japri misteri, tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.